Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini bersama lagi dengan kami dari GBI Fathers Love untuk dalam acara program Morning Blessing yang pastinya akan memberkati saudara-saudara semua yang akan mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan bersama Tuhan pastinya. Mari kita awali pagi ini dengan menyembah dan memuji Dia, karena Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia adalah satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Tiada satupun Tuhan yang terlewatkan dari tangan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kalau hari ini kami memulai hari ini, kiranya Engkau yang pimpin hidup kami, pimpin segala aktivitas kami. Kami percaya kami akan berjalan bersama Engkau dan kami akan raih kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersama-Mu.
baik bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, dan saat ini kami mau mendeklarasikan iman kami Tuhan di dalam Mazmur 91. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk doa fajar, untuk berkumpul kembali melalui online, melalui YouTube, melalui Facebook. Biarlah pagi hari ini adalah pagi yang penuh sukacita bagi kita semua karena anugerah Tuhan atas kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih atas kami Tuhan. Setiap kali kami berkumpul dalam hadirat-Mu pagi hari ini, kami dipenuhi dengan kuasa dan hadirat Tuhan. Kami dipenuhi dengan pengurapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ya Tuhan Yesus akan menguatkan kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus akan melampaui seluruh keterbatasan kami, seluruh keperluan kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu pagi hari ini Bapa boleh menjadi firman yang hidup atas kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua pagi hari ini Tuhan. Fokuskan hati pikiran kami hanya untuk mendengarkan setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Kiranya ya Bapa, setiap perkataan ini ya Tuhan Yesus bukan perkataan hikmat manusia, tapi ya Tuhan betul-betul daripada isi hati Allah yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami pagi hari ini. Kuduskan, urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Demi nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersyukur
bagaimana kita sama-sama kembali untuk berdoa fajar, untuk berkumpul dalam hadirat Allah. Saya percaya itu semua karena kebesaran kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun kita saat ini, saya percaya ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita meminta, ketika kita sujud di hadapan Tuhan, mata Tuhan tidak tutup mata atas kita. Dalam bulan-bulan ini kita berbicara tentang orang yang intim dengan Tuhan, orang yang selalu dekat dengan hati Tuhan, ya, orang yang selalu mendengarkan setiap kerinduan-kerinduan Tuhan. Hari-hari ini kita sudah menjelang hari-hari akhir zaman. Saya percaya kerinduan Tuhan atas kita untuk kita boleh kumpul sama-sama itu semakin kuat. Ya, kita boleh melihat tanda demi tanda boleh terjadi. Nah, akhir zaman, percaya tidak percaya, itu akan terjadi. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa hal ini tidak bisa terjadi. Nah, orang-orang yang setialah kata Tuhan, yang akan Tuhan angkat bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh kepercayaan, orang yang menaruh doa akan melihat mujizat. Katakan amin. Orang yang menaruh kepercayaan akan melihat penyertaan Tuhan dan bukti janji-janji Tuhan terjadi atas setiap orang tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut dan jangan sekali-kali kita mencoba-coba ingin lari daripada Tuhan. Kita ingin lari daripada perkumpulan-perkumpulan ibadah. Ya. Dalam kelemahan, dalam kekurangan kita, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap berjanji akan selalu menyertai setiap kita sampai pada kesudahan zaman. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, sama sekali orang di dunia ini tidak memperdulikan Yesus. Nama Yesus tidak terlalu viral. Ya, nama Yesus selalu disembunyikan. Kenapa? Karena memang dunia tidak mengenal mereka. Karena dunia tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Bapa kita yang penuh kasih. Ayat yang pertama itu diajarkan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ya, kasih Tuhan hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang intim dengan Tuhan, kepada orang-orang yang betul-betul setia cari Tuhan, berlindung kepada Tuhan dalam situasi apapun, yang menaikkan puji-pujian hanya bagi Tuhan. Kasih Tuhan berlimpah bagi kita. Kasih Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kita, tanpa melihat kelemahan, tanpa melihat kekurangan, tanpa melihat betapa besarnya mungkin hal yang tidak diinginkan manusia, yang dibenci sama manusia, yang tidak mungkin kita sendiri tidak kita inginkan. Kasih Tuhan tetap nyata atas setiap kita. Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan tidak memandang harta, tapi kasih-Nya terus berlimpah-limpah bagi kita. Ya, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Wow. Dalam perenungan saya waktu saya membaca ayat ini, saya merasa bangga jadi anak Tuhan. Saya merasa jadi orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan itu sangat bangga. Kenapa? Disebut anak-anak Allah. Kalau kita disebut jadi anaknya, temannya presiden, ya, atau enggak kita disebut yang namanya tim Tom Halias TV atau tim Dautoni garis keras, misalnya, kalau saya boleh menyebutkan nama. Ya, kita seakan-akan wah ini saya bangga. Kenapa? Karena perlu sebuah pengakuan, kita perlu diakui. Nah, itu bukan sesuatu yang salah. Tapi di sini kita disebut anak-anak Allah, anak-anak kerajaan. Ya, anak Tuhan Yesus. Katakan, saya anak Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa rasakan bahwa dalam hati kita masing-masing waktu kita sebut bahwa saya anak Allah, saya anak Allah, saya anak Allah. Biarlah itu boleh menjadi satu kebanggaan. Kiranya itu boleh menjadi satu kekuatan. Ya, sehingga dalam pergumulan apapun, sehingga dalam situasi apapun, kita tetap bangga. Karena ada Allah, karena ada Bapa kita yang mengasihi kita sampai saat ini. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Ya, ini artinya bahwa setiap orang yang pengen dekat kepada Tuhan, pasti dunia tidak akan mengenal orang tersebut. Ya, kalau kita mau dipandang sama orang-orang dunia, kita mau bergabung, mau banyak teman misalnya orang-orang dunia, ya, tapi satu saat kita bilang, wah saya misal tidak ngerokok, saya tidak minum, saya nggak judi. Nah terkadang dunia berkata, loh kok bisa seperti itu? Nah memang Bapak Ibu Saudara, dunia tidak mengenal sifat-sifat kealahan, tapi kita anak-anaknya lah yang mengenal akan sifat-sifat Allah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, katakan yes. Ya. Firman Tuhan di sini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan berlimpah-limpah atas hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita sekali-kali untuk lari daripada kasih Tuhan. Sekali-kali kita mau mencoba-coba, bosan. Sekali-kali kita mau berkata, Tuhan saya capek, percuma saya ikut Tuhan Yesus. Tapi masalah selalu ada. Tapi persoalan selalu ada. Yang jadi masalahnya Bapak Ibu Saudara bukan masalah yang terjadi, tetapi bagaimana Tuhan selalu memimpin kita dalam kita melewati padang gurun yang kita alami masing-masing. Mungkin di zaman dimensi yang baru ini, kita merasakan mungkin ada tekanan-tekanan dalam hidup. Terus naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terus perkatakan perkataan-perkataan yang membangun iman kita. Perkatakan dalam keadaan sedang terpuruk, perkatakan, Tuhan aku kuat. Aku kuat karena ada Yesus. Saat ini aku berkata-kata, saat itu juga Yesus hadir dalam hidupku. Amin. Bukankah sampai pada pagi hari ini kita boleh bernafas? Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mungkin kita boleh berkata kita orang berdosa. Kita boleh berkata bahwa kita ini memang orang yang tidak layak. Mungkin kita angkuh, kita sombong. Ya, mungkin kita kurang mengasihi, dendam, iri, dengki. Perlu kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Mari tanamkan kasih Tuhan atas hidup kita. Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan. Ya, Bapak Ibu, saya kemarin siang menulis sebuah lagu. Karena dalam perenungan saya merasa bahwa dalam keadaan apapun yang saya alami, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan kegelapan, saya merasa kasih Tuhan itu sangat besar sekali. Ya, kiranya pujian ini akan menjadi berkat buat kita semua. Dan saya akan tutup kita untuk bersatu dalam doa bersama-sama. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan tentang kasih-Mu yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami berdoa Tuhan, ada urapan, kami berdoa Tuhan, ada mujizat yang terjadi ya Tuhan Yesus. Bapa, kami hanya mengharapkan kasih-Mu terus bertambah-tambah atas kami. Kasih-Mu yang bertambah-tambah atas kami ya Tuhan Yesus. Apapun sedang kami hadapi, tapi kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan jangan lepaskan kasih-Mu atas kami. Buat kami siap, buat kami sanggup untuk menghadapi segala yang kami alami ya Tuhan. Buat kami kuat ya Tuhan Yesus. Buat kami ya Tuhan Yesus untuk penuh harapan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami pagi hari ini dengan berlimpah-limpah kasih setia Tuhan.
Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya lagu berikut menjadi berkat buat kita semua. Di dalam kelemahanku kau ada, di dalam kekuranganku kau setia. Engkaulah Yesus, Bapa yang setia, yang tak memandang besarnya pelanggaranku. Di dalam kesunyianku kau ada, di dalam kegelapan pun kau nyata. Engkaulah Yesus, Tuhanku yang setia, yang selalu ada di setiap keadaanku. Oh Yesus, kau sungguh berharga di dalam hidupku. Sampai selamanya kau ku cinta. Oh Yesus, kasih-Mu berlimpah, ampuni dosaku, sucikan aku jadi serupa gambaran-Mu. Oh Yesus, kau sungguh berharga di dalam hidupku. Sampai selamanya kau ku cinta. Oh Yesus, kasih-Mu berlimpah, ampuni dosaku, sucikan aku jadi serupa gambaran-Mu. Di dalam kelemahanku kau ada, di dalam kekuranganku kau setia. Engkaulah Yesus, Bapa yang setia, yang tak memandang besarnya pelanggaranku. Oh Yesus, kau sungguh berharga di dalam hidupku. Sampai selamanya kau ku cinta. Oh Yesus, kasih-Mu berlimpah, ampuni dosaku, sucikan aku jadi serupa gambaran-Mu. Menjadi serupa gambaran-Mu, menjadi serupa